Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 084 akan menjelaskan tentang final project kami, yaitu perancangan sistem aplikasi untuk CV Anjay bersama Raden. Sebelumnya kami dari project team terdiri dari saya Barkah Agung Pangestu, dan Raffi Maulana. Say halo Ahdan. Halo, halo. Dan Raden Dipa Kintara, say hello Dipa. Ya, halo. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi project, di mana di sini adalah project perancangan sistem informasi dan basis data untuk project pembuatan website guna menunjang kegiatan proses bisnis dari CV ABR untuk studi case-nya, yang terdiri dari berbagai fitur yang terintegrasi antar divisi. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihan dari website ini adalah memudahkan proses bisnis perusahaan agar berjalan lebih efektif dan efisien, karena di sini terdapat beberapa fitur yang dibutuhkan dari tiap divisi, lalu terintegrasi antar divisi yang dimana datanya tersebut tersimpan di dalam database, sehingga ada kesan transparansi antar divisi gitu. Jadi antar divisi mengetahui bahwa kebutuhan divisi A seperti ini, kebutuhan divisi B seperti ini, seperti itu. Nah, di sini ada tampilan dari websitenya. Mungkin kita langsung mulai saja dengan login page. Di sini kita masukkan pertama admin JED. Ini username-nya admin JED ya. Masukkan password juga. Ini tampilannya yang akan dijelaskan oleh saudara Ahdan. Nah, baik. Pada admin sendiri, ini tuh terdiri dari dua variabel, yaitu ada variabel employee dan account. Nah, sama seperti kayak tadi sudah dijelaskan oleh Barka, kita masuk ke username dan password, kita masuk ke employee dulu. Nah, di employee ini kita bisa memantau, bisa melihat objek data yang bisa kita lihat sendiri di sini. Nah, ini ada divisionnya dan ada employee-nya, employee name, kemudian ada banknya, account number, dan divisi. Nah, jika bisa melihat account, ya account kita bisa melihat kayak laporan-laporan yang bisa kita lihat dari divisi finance. Next. Itu aja sedikit singkat dari admin. Nah, kemudian kita akan masuk ke divisi finance, masuk ke login finance dengan login dulu dan password. Nah, dari divisi finance ini terdiri dari beberapa variabel, itu ada seperti salary, journal, receipt, dan procurement transaction, yang di dalamnya tuh bisa kita melihat kayak tadi bukti kas, beban-beban kayak pengeluaran pendapatan, terus kayak piutang atau gaji, itu semuanya disusun di secara detail di bagian finance yang akan dikirimkan pada database si admin kemudian untuk dilaporkan. Itu saja mungkin penjelasan singkat dari divisi finance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke procurement ya. Kita masukkan tadi akun username dan passwordnya. Nah, di sini tuh kan menunya ada procurement. Kita bisa lihat procurementnya ada material request, procurement transaction, dan receipt. Untuk procurement sendiri kita bisa lihat status dari si barangnya, terus ada BOM-nya juga, ada tanggalnya, terus next. Di procurement transaction, terus tadi juga kan ada kaitannya sama finance, jadi ada fungsi transparansi juga ya. Nah, itu ada due date-nya, jadi nampilin status data atau status transaksi secara detail gitu. Next. Untuk status materialnya ya, kayak ada material name-nya, ada price sama stoknya. Next.
Nah, ini untuk material request-nya juga pastinya kita ada material ID, material amount, dan request statusnya. Untuk receipt sendiri, nanti kita bisa lihat tuh ada date-nya, ada index-nya, quantity, price, salmon. Oke, next. Oke, guys, kita masuk ke production. Masukkan username dan password. Nah, di sini tuh ada MPS, produk, material request, BOM, dan procurement-nya sendiri. Untuk MPS-nya itu kita bisa lihat tuh ada itu juga bisa, datanya bisa kita edit sih. Terus untuk produknya nanti kita kalau misalnya ingin masukkan produk baru tinggal tadi masukkan aja ya. Udah nggak apa-apa, masuk ke material aja. Nah, itu bisa insert produk, misalnya insert name, terus produk stock sama insert BOM-nya ya. Kalau untuk materialnya sendiri itu ya bisa dilihat ya kayak tadi sih. Jadi saling berkaitan gitu. Next. Untuk material request-nya juga sama sih kayak yang tadi ya di menu procurement. Untuk BOM-nya sama juga sih. Cuman beda tabelnya doang sih. Untuk procurement juga sama. Oke. Ya, sekian dari FRI 84. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.